Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 2, kelompok 5. Saya Lutfianis Pindrani. Saya Ina Nurjana. Saya Karnawi. Kami akan mempresentasikan dampak kolonialisme dan imperialisme. Dampak di bidang politik, pemerintahan, ekonomi, dan hukum. 1. Bidang politik dan pemerintahan. Dalam bidang politik, para penguasa penjajahan Barat melakukan kebijakan yang ketat bahkan cenderung menindas. Pemerintah kolonial menjalankan politik divide et impera atau memecah belah, bahkan disertai dengan tipu muslihat. Dengan politik memecah belah dan tipu muslihat tersebut, kekuatan kolonial Belanda terus memperluas wilayah kekuasaannya. Sebelum penjajahan dan sebelum terjadi intervensi politik para penguasa kolonial di Indonesia telah berkembang sistem kerajaan. Pemerintahan dikenal adanya pemerintahan tertinggi semacam pemerintahan pusat. Di tingkat pusat juga ada lembaga yang disebut dengan Raj Van Indi, tetapi perannya cenderung sebagai Dewan Penasehat. Beberapa departemen hasil reorganisasi tahun 1866 antara lain Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan, Agama dan Kerajinan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Keuangan, Departemen Urusan Perang, kemudian dibentuk Departemen Kehakiman 1870 dan Departemen Pertanian 1904 yang disempurnakan menjadi Departemen Pertanian Industri dan Perdagangan 1911. Dalam pelaksanaan pemerintahan dalam negeri ada dualisme pemerintahan. Ada pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi. Di lingkungan pemerintahan Eropa, terdapat pejabat wilayah yang paling tinggi adalah presiden. Di bawah residen ada pejabat asisten residen. Wilayah bagian dari keresidenan yang dinamakan Adeveling. Adapun terkait dengan pemerintahan pribumi, para pejabatnya semua dijabat oleh priai pribumi. Jenjang tertinggi dalam pemerintahan pribumi adalah regen atau bupati yang memimpin sebuah kabupaten. Seorang bupati dibantu oleh seorang pejabat, yaitu patih. Pada masa pemerintahan Raffles mereformasi pemerintahan. Raffles yang berpandangan liberal mulai menghapus ikatan feodal dalam masyarakat Jawa. Pada masa Raffles, bupati sebagai penguasa lokal harus dijauhkan dari otonomi yang menguntungkan diri sendiri. Raffles membagi Jawa menjadi 16 keresidenan. Tiap keresidenan dikepalai oleh seorang residen dan dibantu oleh beberapa asisten residen. Tujuan pembaruan yang dilakukan Raffles tersebut adalah melakukan transformasi sistem pemerintahan Jawa, yaitu menggantikan sistem tradisional Jawa yang bersifat patrimonial menuju sistem pemerintahan modern yang rasional. Pemerintahan kolonial Belanda melakukan politik pasifikasi ke wilayah Aceh, Sumatera Barat, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku, dan Papua. Penyatuan seluruh wilayah Hindia Belanda tersebut baru berhasil sekitar tahun 1905. 2. Bidang ekonomi. Pada masa pemerintahan Daendels, adanya perubahan sistem pemerintahan telah membawa perubahan pada masa sistem perekonomian tradisional. Mencari uang dan mengumpulkan kekayaan menjadi tujuan utama. Untuk mendapatkan uang, pemerintah kolonial memperolehnya dari penjualan hasil bumi dari para petani berupa pajak. Petani harus menjual hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan. Pada masa pemerintahan Daendels, dibangun jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan. Menurut Daendels, jalan tersebut membawa keuntungan bagi penduduk dengan semakin ramainya perdagangan. Meskipun pembawa perkembangan pada daerah yang dilaluinya, pembangunan jalan tersebut menuai kritik karena dilakukan dengan kerja rodi dan menelan ribuan nyawa manusia. Adanya sistem tersebut telah membuka kemerdekaan ekonomi yang didukung oleh kepastian hukum usaha. Perdagangan bebas mulai dilakukan dalam kaitannya dengan hal tersebut. Bila perdagangan bebas dilakukan, kemakmuran rakyat atau tumbuh dengan sendirinya. Sejak itulah sistem kegiatan ekonomi uang di desa-desa di Jawa dan daerah lain yang telah lama mengenal sistem ekonomi swadaya berubah menjadi sistem ekonomi komersial. Selain berkembang perdagangan, juga muncul kota-kota baru yang ditandai dengan adanya jaringan transportasi berupa jalur-jalur kereta api dari Jakarta ke Bogor dan lainnya.
Pada tahun 1840 muncul penyelidikan tentang pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan dari Surabaya lewat Solo ke Yogyakarta hingga ke Priangan. Pada bulan September 1895 dibangun jaringan kereta api Semarang-Cirebon. Selain di Jawa, jaringan kereta api juga dibangun di Sumatera. Perusahaan Zuid Sumatra Staatsraamwegen membangun jaringan di Lampung sepanjang 62 km dan Palembang sepanjang 152 km yang telah beroperasi tahun 1917. Dengan dibangunnya jalur transportasi darat telah membawa banyak perkembangan dalam bidang perekonomian. Munculnya pelabuhan-pelabuhan membawa pengaruh pada perkembangan perdagangan. Perkembangan ekonomi juga didukung oleh munculnya kemajuan komunikasi dan transportasi. Pada tahun 1746, didirikan kantor pos pertama di Batavia. Terhubungnya jaringan kereta api dan jalan pos telah mempercepat pengiriman surat melalui pos. Hal tersebut menyebabkan informasi semakin berkembang dengan cepat. Pelayanan pos di Sumatera dilakukan dengan mobil. Sejak tahun 1855, pelayanan telegraf dimulai dan hal tersebut menyebabkan informasi semakin cepat sampai. 3. Bidang hukum. Hukum yang berlaku pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara merupakan hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Pada waktu bangsa Barat datang dan berkuasa, hukum kolonial mulai diterapkan. Contoh, pada masa pemerintahan Daendels dibentuk Badan Peradilan untuk orang Eropa, Timur Asing, dan pribumi dengan ketentuan hukum yang berbeda. Hingga saat ini, hukum kolonial sangat memengaruhi hukum di Indonesia, seperti penggunaan istilah-istilah hukum berbahasa Belanda masih terdapat ditemukan dalam hukum Indonesia, misalnya onslag untuk istilah lepas dari segala tuntutan hukum. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.